Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Royal Investium Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kami sudah terhubung bersama Wijen Pontus, Eliotician Royal Investium Sekuritas. Mas Wijen, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi bahwa IHSG ternyata ditutup melemah, terkoreksi ke zona merah. Apa yang menurut Anda mempengaruhi lantai bursa hari ini? Analisis teknikalnya seperti apa? Oke. Sebelumnya memang sebetulnya koreksi yang terjadi pada hari ini sebetulnya koreksi yang wajar ya. Apalagi kemarin kita mencoba untuk menembus resisten cukup penting di level 6.300 tapi ternyata gagal begitu ya. Lalu hari ini mengalami pullback dan saya rasa ini pullback relatif masih sehat dengan catatan selama tidak turun di bawah 6157 ya. Jadi level resisten yang perlu diperhatikan oleh investor sebetulnya ada di 6157. Tetapi ketika IHSG nanti ternyata gagal bertahan di atas 6157 begitu, maka kemungkinan besar IHSG akan terus mengalami koreksi ke bawah level 5.900. Jadi saya rasa selama tidak turun di bawah 6157 ini adalah koreksi yang sifatnya wajar seperti itu. Oke, untuk minggu ini sentimen apa saja yang perlu untuk diwaspadai, Mas Wijen? Ya, saya rasa pertama memang mengenai RDG minggu ini yang akan dilaksanakan, yang tapi harusnya sih saya expect sebetulnya BI tetap akan mempertahankan BI rate-nya gitu. Dan selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah terkait memang kabar mengenai vaksinasi itu yang harus diperhatikan, yang memang sedang berlangsung begitu ya. Dan juga terkait kondisi global ya, ekonomi global saya rasa juga menjadi salah satu sentimen yang harus diperhatikan. Oke, nah ini juga soal jelang keputusan Bank Indonesia. Mungkinkah BI ini akan masih menahan suku bunga dan pengaruhnya seperti apa nanti akan ke lantai bursa? Saya melihat sebetulnya kalau secara langsung ya, kalau berdasarkan statistik data setiap kali RDG begitu ya, memang dampak terhadap BI rate itu sebetulnya tidak terlalu berdampak terhadap IHSG. Meskipun demikian sebetulnya kita perkirakan memang untuk minggu ini harusnya BI akan menahan suku bunga ya, artinya tidak naik tidak turun, karena melihat sebetulnya belum ada satu, memang kita melihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi juga masih belum terlalu pulih begitu. Yang kedua, kita lihat bahwa memang ada diskrepansi yang masih cukup besar antara kredit usaha bank maupun dengan suku bunga begitu ya. Oleh karena itu seharusnya BI masih akan mempertahankan suku bunganya. Ya, kalau kita lihat kan tadi sesi 1 ini ada pertambangan dan juga industri dasar melemah terdalam begitu ya. Prospeknya seperti apa kalau dilihat untuk minggu ini menurut Anda? Sebetulnya kalau kita perhatikan di sektor pertambangan ini adalah koreksi yang relatif sebenarnya wajar ya. Selama IHSG masih bertahan di 6157, segala koreksi di semua sektor termasuk sektor pertambangan ini harusnya bisa dikategorikan sebagai koreksi yang normal, dan harusnya ini menjadi peluang kita untuk bisa buy on weakness terutama di saham-saham metal ya. Saya melihat masih ada peluang di saham PT Timah begitu, TINS, lalu di Inco. Lalu untuk di saham-saham coal gitu ya, tapi relatif terbatas pada Adaro, PTBA, dan Indika Energi. Itu masih menarik untuk di buy on weakness. Ya, untuk BUMN karya seperti apa dan juga investasi jangka menengah? Oke, ini sebenarnya BUMN karya memang dari beberapa waktu lalu, mungkin dari akhir tahun kemarin memang terkena sentimen SBF begitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh investor sebetulnya adalah bahwa memang SBF ini memang bagus untuk case kondisi keuangan untuk keuangan daripada saham-saham BUMN karya ya. Karena otomatis ini menjadi alternatif pendanaan, itu yang pertama. Yang kedua, tapi yang perlu diperhatikan adalah ini SBF ini baru di tahap awal ya. Artinya masih cukup panjang perjalanan SBF ini. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa pemerintah baru akan fokuskan untuk di sektor toll road ya, untuk toll road yang akan divestasi begitu ya melalui SBF ini. Sementara untuk sektor-sektor yang lain, misalkan untuk konstruksi seperti itu, untuk pelabuhan itu belum menjadi prioritas. Jadi prioritas masih di toll road. Jadi otomatis emiten yang akan diuntungkan sekali adalah emiten karya, BUMN karya yang memang banyak terlibat pada proyek-proyek di toll road seperti itu.
Baik. Nah, untuk soal sentimen vaksinasi gitu ya, saat ini yang juga terus berkembang mungkin untuk di sesi kedua April hingga 2022. Untuk sektor farmasi sendiri apakah prospek full atau bagaimana menurut Anda? Kalau kita berbicara di sektor farmasi sebetulnya memang kayak seperti Kimia Farma, lalu Indofarma, lalu IRA begitu ya. Memang sudah menguat selama kurang lebih mungkin 1 minggu terakhir. Tetapi ini penguatannya saya lihat relatif penguatan yang sementara terbatas. Dan untuk tren besarnya masih cenderung untuk sideways ya. Kalau kita berbicara vaksinasi ini kan sebetulnya memang ini pada akhirnya akan mempengaruhi di bottom line daripada perusahaan-perusahaan farmasi. Artinya akan meningkatkan revenue lalu akan meningkatkan juga potensi profit. Tetapi ini sifatnya akan lebih ke jangka pendek ya. Artinya kalau proses vaksinasi selesai 1 atau 2 tahun ini selesai, otomatis ini kan revenue ini akan cenderung akan berkurang lagi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Artinya sebetulnya kalau kita berbicara industri farmasi terkait vaksinasi ini lebih cocok untuk kita gunakan untuk trading cepat ya, trading pendek daripada alih-alih untuk investasi. Toh kalau kita bicara investasi sebetulnya perusahaan-perusahaan farmasi yang BUMN terutama Kimia Farma, Indofarma itu masih laporan keuangan juga masih belum terlalu bagus dan melihat dengan harga yang sekarang begitu ya. Ini saya rasa secara valuasi juga masih relatif mahal meskipun dibantu dengan adanya vaksinasi seperti itu. Oke, nah kalau bisa di breakdown sendiri, kita bicara soal bagaimana persaingan dari investasi obligasi, kemudian saham dan juga emas mungkin. Ini menurut Anda seperti apa analisanya? Apa yang bisa direkomendasikan? Kalau saya melihat, memang secara return untuk saat ini memang investasi di sektor ekuitas ya, equity begitu ya, memang jauh lebih menarik dari bicara return ya. Toh karena apa? Karena memang di obligasi juga kita lihat tingkat suku bunganya cenderung relatif stabil ya, dan juga BI rate yang cenderung untuk menahan suku bunga di bawah, begitu otomatis tingkat pengembalian return terhadap obligasi juga akan cenderung stabil berada di bawah begitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya melihat dibandingkan obligasi secara return memang saham ini lebih menarik untuk saat ini. Tetapi memang kalau kita bicara secara risiko di kondisi saham seperti ini, kondisi IHSG seperti ini yang memang kita lihat, perhatikan IHSG itu cenderung menguat ya dari Maret 2020 sampai sekarang ini cenderung menguat cukup agresif. Tetapi penguatan ini belum didukung oleh fundamental yang membaik begitu. Kita perhatikan bahwa kasus COVID di Indonesia sendiri masih meningkat begitu. Lalu kita tahu bahwa growth atau GDP Indonesia 2020 itu minus 2% begitu ya. Artinya belum ada perbaikan di situ, sehingga memang secara risiko meskipun tingkat return di saham ini lebih menarik dibandingkan obligasi, tapi secara risiko otomatis juga akan lebih besar. Ini yang harus diperhatikan oleh investor. Tapi jika dibandingkan oleh emas ya, kalau saya melihat sebetulnya memang investasi emas ini menarik tapi untuk jangka panjang ya. Untuk jangka pendek saya melihat investasi saham ini lebih cenderung menarik meskipun resikonya juga otomatis lebih besar dibandingkan emas maupun obligasi. Oke. Nah, untuk rekomendasi saham lapis 2 ini seperti apa, Mas Wijen? Sebetulnya ada beberapa saham-saham lapis 2 yang cukup menarik ya. Apalagi kalau kita perhatikan saham-saham blue chip cenderung relatif bergerak sideways ya atau stagnan begitu. Ada beberapa saham-saham lapis 2 yang bisa dicermati oleh investor, yaitu S Hardware. S Hardware ini meskipun lapis kedua tapi memiliki fundamental saya lihat juga cukup baik. Lalu ada saham AGI. AGI ini juga cukup menarik karena dia sangat terkait dengan dia produksi, salah satu lini usaha ada produksi untuk gas medis begitu ya. Jadi ini otomatis akan menarik karena di kondisi COVID seperti ini. Lalu selain AGI juga bisa diperhatikan saham-saham yang tadi saya sampaikan di komoditas ya, seperti Indica Energy maupun misalkan saham-saham di sektor CPO ya, di agriculture misalkan SMP ataupun LCP juga masih menarik sebetulnya untuk dicermati. Baik, untuk esok seperti apa peluang IHSG kita dan berada di level support dan resisten berapa menurut Anda? Oke, kalau untuk IHSG sendiri untuk esok hari kemungkinan besar pagi akan cenderung terkoreksi tapi relatif terbatas dan kemungkinan besar akan tertahan di support di 6180 sampai 62. Ini support minor yang terdekat ya. Lalu setelah itu dia akan rebound harusnya untuk esok hari dan mungkin sampai akhir pekan masih bisa potensi rebound ke sekitar 6.250, resisten pertama, resisten keduanya ada di sekitar 6.300. Jadi pagi melemah lalu sore hari akan cenderung rebound kembali. Baik, terima kasih untuk analisanya Mas Wijen sore ini dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Wijen Pontus, analis dari Royal Investium Sekuritas.